Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawalitik, Sarjana Teologi. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapian penghulan, karena bebas melalui Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikanlah Tuhan bagi Tuhan, nyanyikanlah saudara dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya alam sedang isi bumi diciptakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari terima khotbah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman langit pun dijadikan, dan darah pun tercipta oleh nafas-Nya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup kami yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian doa umat-Mu, dengarlah ya Tuhan.
Mari sekarang kita akan memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, berdiam di dalam hati kami, membuka akal pikiran kami dan pendengaran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah jemaat Tuhan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Dengan bacaan kita terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat 25. Saya ajak kita membaca secara berbalasan. Yang mengatakan demikian, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama memahami firman Tuhan melalui Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Yang diberikan tema bagi kita, anak berbudi pekerti. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita sering sebagai orang tua mengalami suatu keadaan yang mana bahwa seringkali kita merasakan adanya satu kesulitan ketika mendidik dan juga mengasuh anak-anak kita. Atau ada pula yang sering menyatakan, kita dengarkan mereka begitu gampang untuk mengatur, untuk mendidik kepada anak-anak mereka karena mereka menjadi anak yang sangat dengar-dengaran terhadap orang tua. Berkaitan dengan
didikan anak di dalam keluarga, maka tentu saja setiap keluarga memiliki pengalaman di dalam kehidupan bersama dengan anak-anak. Keluarga memahami dalam menghadapi setiap pribadi anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Oleh karena itu, maka pada saat ini melalui kitab Mazmur ini, maka kita dapat memperoleh ada beberapa hal yang disampaikan, yang mana Mazmur ini sesungguhnya merupakan nyanyian ziarah Salomo. Dengan nyanyian ziarah Salomo ini mau mengungkapkan bagaimana keberadaan Salomo di dalam kehidupan bersama dengan orang tuanya. Salomo memiliki suatu pengalaman yang sangat berarti, bermakna bagi dirinya, terutama dalam hubungannya dengan ayahnya sendiri, yaitu Daud. Daud sangat memperhatikan segala didikannya terhadap Salomo. Karena Salomo ini adalah orang yang akan meneruskan warisan-warisan di tengah-tengah keberadaan keluarga Daud, yaitu dia juga dipersiapkan sebagai anak yang akan menggantikan Daud sebagai raja, pemimpin bagi bangsa Israel. Dia juga anak yang akan menjadi orang yang ditugaskan membangun bait Allah atau rumah Tuhan. Dan itu tentu Allah sendiri yang sudah menyampaikan kepada Daud, di mana menunjuk Salomo untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Mazmur ini juga dari apa yang disampaikan memperlihatkan Salomo adalah juga akan mendatangkan keturunan bagi Daud. Jadi benih yang baik itu akan juga menurunkan benih-benih atau keturunan yang senantiasa juga selalu ada di dalam hidup yang baik dan benar. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nyanyian ziarah Salomo ini, maka di situ ada beberapa hal penting yang disampaikan kepada kita. Yang pertama yaitu disampaikan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita,
ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir. Saya ulangi, ada yang salah dibacakan. Yang disampaikan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dari ayat 1 dan 2 ini mau menyampaikan bahwa di dalam kehidupan setiap manusia itu adalah kesia-siaan. Oleh karena itu, sekalipun seseorang itu membangun sebuah rumah, ibaratnya bahwa dengan membangun rumah itu tentu saja dibutuhkan sesuatu yang bisa menopang atau dibutuhkan tentu kerja. Jadi bekerja untuk mendatangkan misalnya kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sebuah rumah itu apa saja. Kita pastinya akan mengadakan material, membangun tembok-tembok dan sebagainya. Nah, tapi dikatakan di situ akan sia-sia usaha itu jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Artinya apa? Kalau misalnya bahwa seorang ayah yang mana dia ingin selalu ada di dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan keluarga, tentu saja dia akan melakukan segala upaya, usaha, bekerja. Kalau orang bilang itu ada suatu hal yang dikerjakan dengan sekuat tenaga, kalau bilang itu kerja keras, supaya dengan kehidupan keluarganya itu bisa benar-benar ada kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang selalu terpenuhi, makanan, minuman, pokoknya namanya kebutuhan-kebutuhan pokok itu dalam keluarga pasti terpenuhi. Maka seringkali juga seorang ayah ataukah juga itu seorang ibu, dia akan bekerja dengan keras dan membangun rumahnya. Mengadakan supaya seisi rumahnya itu hidup dengan sejahtera. Tapi di situ, kalau bukan Tuhan, jadi dapat dikatakan seberapa kuatnya seseorang itu bekerja, atau seberapa pentingnya untuk dia dapat melakukan pekerjaan itu atau memperoleh pekerjaan supaya kehidupan keluarga bisa terpenuhi. Maka di sini kita belajar bahwa dari nyanyian Salomo ini mengatakan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi mau dikatakan kalau ada dikatakan di situ bukan karena campur tangan Tuhan, kalau bukan karena itu adalah diberkati oleh Tuhan, maka apapun yang dilakukan akan sia-sia. Jadi penegasannya di situ, jikalau
bukan Tuhan. Itu yang mau digarisbawahi, bekerja dengan keras. Tetapi kalau di dalam pekerjaan itu adalah di mana tidak mendatangkan berkat, nah itu perlu juga harus kita mengoreksi diri kita. Apakah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang memang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan? Apakah yang saya kerjakan dengan sekuat tenaga siang maupun malam, dari pagi, siang, malam, bekerja terus untuk menghasilkan uang atau supaya kita punya kekayaan, tapi kalau dikatakan di situ tidak ada berkat Tuhan, maka sia-sia. Ya, sebab itu perlu, apakah yang saya kerjakan benar-benar itu mengandalkan Tuhan, itu benar-benar bahwa percaya bahwa Tuhan memberkati. Apakah kita sungguh-sungguh mempertaruhkan pekerjaan itu, menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati. Kita tahu tentu bahwa setiap kehidupan orang Kristen tahu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, bukan pekerjaan yang mendatangkan suatu keburukan bagi kehidupan pribadi maupun juga keluarga. Kemudian di situ juga sia-sia. Mau itu kita dikatakan bangun pagi-pagi, bahkan duduk sampai jauh malam, ya. Lalu makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Tetapi di situ juga dikatakan bahwa ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi juga ada kesia-siaan. Ibaratnya kalau kita bangun pagi pasti malam itu sudah cepat ya tidur. Atau misalnya orang kerja malam sampai pagi, pasti dia juga akan tidur dan tidak bisa bangun pagi. Misalnya seperti itu. Maka dengan demikian di sini pun dikatakan, kalau orang mau nyatakan apa yang ada dimengerti di sini atau kita memahami, ya bekerja itu jangan ngoyo yang pada akhirnya mendatangkan juga sakit bagi tubuh kita, bagi tubuh jasmani kita. Karena disitulah kesia-siaan. Mau bangun pagi-pagi tidur malam lagi, mau bangun malam kerja sampai pagi, kesia-siaan. Malah itu bisa mendatangkan penyakit. Oleh karena itu disinilah juga diingatkan bahwa dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau begitu apa? Ya mau kita bekerja, mau kita tidur, Tuhan memberkati. Jadi bukan hanya karena kita kerja Tuhan berkati. Lalu kita tidur Tuhan tidak memberkati. Nah ini perlu juga ada di mana bahwa mau disampaikan bahwa pada akhirnya kalau cara hidup seperti itu, maka dengan demikian lalu mau membangun keluarga itu seperti apa? Apakah kita hanya mau katakan ini saya sudah bisa menyenangkan keluarga, saya sudah bisa datangkan uang yang banyak kepada keluarga, kemudian kehilangan ikatan persekutuan dengan Tuhan, ikatan didikan di dalam keluarga, apalagi terhadap anak-anak. Persekutuan dengan anak-anak di hadapan Tuhan itu akan hilang karena kita hanya berpikir untuk bekerja siang malam. Lalu tidak ada lagi di mana bahwa kita memikir semua itu sia-sia kalau bukan Tuhan yang memberkati, bukan Tuhan yang mengaruniakan semuanya itu. Maka di sini Tuhan mengingatkan melalui nyanyian Siara Salomo bahwa di mana kehidupan kita ini
lebih kepada satu ikatan yang dibangun di dalam keluarga adalah ikatan batin antara orang tua dan anak, antara keluarga dengan Tuhan. Kemudian yang kedua disampaikan di situ. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, buah kandungan adalah suatu upah. Disampaikan juga anak-anak ya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Ya. Dan ayat 5 selanjutnya, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu dia tidak akan malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini artinya apa? Bahwa mau dikatakan anak-anak itu karunia Tuhan. Anak-anak itu adalah milik Tuhan. Tuhan memberikan anak-anak hadir di dalam keluarga. Dan disampaikan di situ kan, buah kandungan adalah suatu upah. Jadi Tuhan yang memberikan kehadiran anak-anak dalam sebuah kehidupan perkawinan. Karena itu, maka mau dikatakan begini juga, kalau kemudian ada yang keluarga belum punya anak, bagaimana? Ya itu tetap semua ada di dalam karunia Tuhan. Punya anak, tidak punya anak, itu karunia Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang melakukan itu di dalam kehidupan keluarga, dalam perkawinan. Oleh karena itu, semua ini dapat kita katakan bahwa juga ya, seringkali bilang anak itu harta orang tua, yaitu pemberian juga dari Tuhan dalam sebuah perkawinan. Tapi juga diingat bagaimana ketika anak-anak itu di dalam kehidupan keluarga. Di situ diibaratkan mereka seperti ya panah di tangan pahlawan. Artinya apa? Ada sasaran-sasaran anak-anak itu di dalam didikan oleh orang tua, ya. Ada sasarannya. Dan itu penting harus dilihat. Kapan kita harus menanamkan sasaran kita atau menjadikan anak panah ini, anak-anak menjadi anak panah sesuai sasaran yang baik, yang benar. Itu pasti didikannya mulai dari mereka anak-anak remaja, ya. Dewasanya nanti mereka sudah seperti anak panah, kalau kita lepas begitu pasti ada pengaruh angin dan sebagainya. Nah, kalau mereka tidak tangguh untuk melewati angin itu, bagaikan anak panah yang tidak melesat untuk melewati angin yang kencang, ya mereka itu akan jatuh tanpa ada sasarannya. Nah, itulah yang mau dikatakan. Kalau didik anak itu tentu saja, kalau seorang ibu dia tidak hanya sekedar cerewet, dia tidak sekedar nyinyir kepada anak, tetapi harus punya maksud yang baik, punya kata-kata yang baik, supaya itu tertanam untuk mereka melesat di dalam kehidupan dunia ini. Dan mereka juga mampu bertahan, tangguh untuk segala apapun yang mereka hadapi. Seorang bapak tidak sekedar begitu saja mengeluarkan kata-kata tanpa ada arti bagi anak-anak. Atau kalaupun mengajarkan, janganlah mengajak mereka untuk bagaimana menunjukkan kalau bisa kamu seperti bapak nih jago. Ya, segala sesuatunya hebat. Lalu juga lupa untuk mau menyampaikan bahwa dengan kehebatan itu tentu ada campur tangan Tuhan. Nah, kalau orang tua begitu saja membiarkan anak-anak itu, misalnya, sudahlah biar mereka cari sendiri dengan kehidupan mereka, ya itu akan sulit juga. Artinya mereka akan kebablasan juga dengan pengaruh-pengaruh yang ada. Itulah yang mau disampaikan oleh pemazmur. Jadi dengan demikian Salomo mengingatkan bahwa kebahagiaan orang tua itu mereka akan melihat keberhasilan anak-anak mereka. Karena juga dikatakan seorang anak yang berhasil itu tentu adalah karena peran-peran orang tua, baik ayah maupun ibu. Dan dengan demikian bahwa orang atau orang tua itu akan sangat bangga dalam kehidupannya
terhadap orang lain. Ya. Nah, itu yang saya mau ambil apa yang disampaikan di dalam doa Jenderal MacArthur. Nah, doa ini dia sampaikan, ya. Biasanya kalau kita berdoa untuk anak-anak kita itu kan meminta yang baik, yang benar, mereka jalannya baik, mereka juga tentu selalu berhasil. Tetapi di dalam doanya Jenderal MacArthur ini dia katakan, ya Tuhan, aku mohon supaya anakku jangan dibawa ke jalan yang mudah dan lunak, melainkan dibawa ke jalan yang penuh desakan, kesulitan, dan tantangan. Didiklah anakku supaya ulet berdiri di atas badai. Bentuklah anakku menjadi manusia yang hatinya jernih dan cita-citanya luhur. Anak yang sanggup memimpin dirinya sebelum sanggup memimpin orang lain. Dengan demikian, aku, ayahnya, akan memberanikan diri untuk berbisik, hidupku ini tidaklah sia-sia. Dari doa MacArthur ini mau mengajarkan kepada kita, mari kita didik anak kita sebagai anak yang berbudi pekerti. Karena sekarang ini ada begitu banyak kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan di situ juga adalah anak-anak, mulai dari yang SD sampai kepada yang SMA. Mereka juga sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu mengerikan. Bahkan juga itu sangat miris untuk kehidupan orang tua. Oleh karena itu, mari kita bangun kehidupan rumah keluarga kita masing-masing di tengah-tengah situasi apapun, supaya dengan demikian kita juga akan menyatakan keberadaan kita, baik itu di hadapan Tuhan, bahwa kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan sukacita, bahkan bersyukur bahwa Tuhan selalu menjaga dan menolong kehidupan anak-anak kita, supaya mereka juga menjadi anak-anak yang berbudi pekerti di tengah-tengah masyarakat saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Ya Roh Kudus, Kau tinggallah di dalam hatiku, sinarilah terang itu malam yang gelap. Tinggallah, Roh Kudus, Kau tinggallah, hembuskanlah kuasa-Mu dan sucikan hatiku. Ya Roh Kudus, taklukkanlah keras kepalaku. Ajarku turut firman-Mu, mengikut maksud-Mu. Tinggallah, Roh Kudus, Kau tinggallah, hembuskanlah kuasa-Mu dan sucikan hatiku. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah di tempat kita masing-masing kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa berada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Engkau juga yang selalu menghadirkan kehidupan bagi kami, sehingga kami merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan mengadakan segala sesuatu di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah itu selalu mendatangkan kekaguman kami kepada Tuhan, supaya kami terus memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kehidupan rumah kami masing-masing, kami senantiasa membangun hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Dan di dalamnya ada pengajaran-pengajaran, ada didikan-didikan yang menjadikan kami baik orang tua maupun anak-anak semakin hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami selalu hidup sesuai dengan iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kami tidak kehilangan arah, kami tidak kehilangan didikan-didikan yang baik dan benar di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa hingga saat ini, di mana saja kami berada, kami yakin Tuhan menjaga kami dalam situasi dan kondisi saat ini, terutama karena pandemi COVID-19 ini. Kami yakin Bapa, bahwa Engkau juga yang tetap mengasihi kami, sehingga ada banyak keinginan dan kebutuhan kami yang harus kami penuhi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Begitu sulit, begitu susahnya untuk kami boleh melakukan apa yang kami kerjakan, apa yang kami adakan untuk kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan kami hidup. Tuhan kami menjaga dan mengerti, memahami apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian, tangan-tangan kasih Tuhan selalu dan nyata di tengah-tengah berbagai harapan-harapan kehidupan kami keluarga. Kami mau berdoa bagi kami sebagai orang tua, ketika kami juga terus boleh mengasuh dan mendidik anak-anak kami. Biarlah kami diberikan pengertian dan pemahaman yang benar juga tentang Allah, supaya dengan demikian lewat setiap perkataan-perkataan kami itu merupakan suatu pengajaran yang memberikan pengertian, memberikan pemahaman di tengah-tengah kehidupan bersama dengan anak-anak. Oleh karena itu, mampukan kami sebagai orang tua ketika kami berbicara, itu merupakan perkataan-perkataan yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya juga bahwa setiap kami bekerja sebagai orang tua untuk mengadakan segala sesuatu bagi kebutuhan anak-anak kami, maka itu juga yang Tuhan selalu memberkati kehidupan orang tua lewat setiap pekerjaan, lewat setiap usaha. Semuanya boleh terus menghasilkan kehidupan yang bermanfaat, terutama bagi anak-anak kami. Juga kami mempersiapkan anak-anak kami, mereka menjadi orang-orang yang berbudi pekerti di tengah-tengah berbagai situasi keadaan saat ini. Begitu banyak apa yang
terjadi dengan kejahatan-kejahatan saat ini. Tuhan, Engkau menolong kami orang tua supaya mampu terus mengingatkan, tidak jemu-jemu untuk mengasihi anak-anak kami lewat setiap peringatan-peringatan, didikan-didikan bagi mereka. Supaya dengan demikian, tantangan apapun yang akan mereka hadapi, mereka juga mengenal ada Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami, biarlah juga Tuhan Engkau menolong mereka. Di dalam masa-masa di mana mereka bertumbuh kembang, di dalam mereka mencari jati diri mereka, maka Tuhan Engkau sendiri yang selalu ada di dalam hati mereka, berikan hikmat, pengertian Roh Kudus kepada mereka. Itulah yang menjaga mereka di mana saja mereka pergi dan berada, di mana mereka boleh terus belajar tentang kehidupan di sekitar mereka. Segala pengaruh-pengaruh apapun yang mereka dengarkan, yang mereka baca dari berbagai media-media sosial yang saat ini, dari berbagai internet yang memberikan wawasan-wawasan yang begitu luas, tapi mereka mampu menjadi anak yang berbudi pekerti, sehingga memisahkan apa yang baik, apa yang benar, itu yang harus mereka lakukan. Dan mereka tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Kami berdoa Tuhan, juga bagi keberadaan bangsa dan negara ini, kami boleh menyerahkan seluruh pemerintah kami dengan upaya-upaya mereka di dalam pencegahan COVID-19 ini. Kami yakin mereka tetap tangguh, kuat, sehat dalam menjalankan setiap tugas. Di dalam mereka berpikir, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Sehingga itulah yang juga akan menunjukkan bahwa mereka hanya takut kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kota Balikpapan ini, Tuhan juga akan menolong pemerintah kota Balikpapan, biarlah mereka pun dengan segala upaya dan usaha, dengan segala jajaran-jajaran yang terkait untuk pencegahan COVID-19, Tuhan mampukan mereka bekerja dengan baik. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik itu di tengah-tengah jemaat, maupun semua orang yang menderita di dalam berbagai sakit penyakit. Tuhan juga akan melawat mereka. Tuhan akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Harapan kesembuhan Tuhan juga yang akan menunjukkan kuasa dan cinta kasih Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, baik pribadi maupun perkawinan. Tuhan berkati mereka masing-masing di dalam kehidupan keluarga, di mana saja mereka berada. Juga mereka selalu mengenang cinta kasih Tuhan, mengagumi cinta kasih Tuhan, dan mereka hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan kami serahkan doa, syukur dan permohonan kami ini. Syafaatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur, persembahan sukarela. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12-13 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan diri kepada-Nya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Dia berikan putra tunggalnya untuk membalaskan dunia, cerita selalu agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji namanya dan bersembahkan diri padanya. Soraklah umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu 16 sesudah Pentakosta 20 September 2020. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan Warta Jemaat. Pertama, bagi warga jemaat yang baru beribadah di GPIB Getsemani dan ingin menjadi warga jemaat, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah selesai ibadah ini, atau dapat menghubungi koordinator majelis sektor di mana saudara berdomisili. 2. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 September 2020. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Lenastin Sispiani Titihala Walitik STH, Kantoria, pianis, pro kantor, vokal grup, dan seluruh jemaat GPIB Getsemani Balikpapan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Seluruh partisipan yang telah memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung gereja GPIB Getsemani Balikpapan
Tuhan Yesus memberkati. Demikian ringkasan warta hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, amanat pengutusan bagi kita. Kita melanjutkan kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya menjadi di dalam perbuatanmu, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.